Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, terutama amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebab segala kebaikan tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah dan itu sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian kita bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak bersubuh-subuh, berpagi-pagi menuju ke masjid membaca atau mempelajari dua ayat, maka itu lebih baik daripada dua unta, bersedekah dua unta. 3 ayat lebih bagus daripada bersedekah 3 unta. 4 ayat lebih bagus daripada bersedekah dengan 4 unta, dan seterusnya. Setiap ayat maka dia sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk kepada ayat ke-36 dan 37. Qala Allah Ta'ala, wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا, dan kepada kampung atau negeri Madian yang kami kirimkan kepadanya saudara mereka yaitu Syuaib alaihi salam. Madian ini berada di Palestina, di sekitar Baitul Maqdis, Madian. Ini nanti tempat juga di kemudian hari Musa alaihissalam melarikan diri ke tempat ini. Namun walaupun sebahagian ulama atau ahli sejarah mengatakan bahwa yang ditemui Musa adalah Syuaib Nabi ini, namun sebenarnya bukan Syuaib yang ini, bukan Syuaib Nabi, karena jarak Musa dengan Syuaib ini sangat jauh, ratusan tahun antara mereka. Wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada negeri Madian kami kirimkan saudara mereka Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam. Faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir. Maka dia menyeru kaumnya, dia mengingatkan kaumnya, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, i'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Warjul yaumal akhir, dan hendaknya kalian mengharapkan hari akhir. Dia mengatakan hendaknya kalian takut, wakhsyaw yaumal akhir, takutlah terhadap hari akhir, di mana hari akhir ini adalah hari pertanggungjawaban seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua yang mereka pernah lakukan di atas permukaan dunia ini. Kaumnya Syuaib ini dalam ayat lain dosanya adalah dosa dalam masalah perdagangan. Dosa masalah dalam perdagangan, yaitu mereka suka mengurangi ukuran dan timbangan. Maka setelah Syuaib mengingatkan mereka, karena mereka juga dosa utama mereka adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syuaib mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sesembahan selain Dia. Maka yang diingatkan kedua, fa'uful kaila wal mizan, maka hendaklah kalian menyempurnakan timbangan dan takaran. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan jangan engkau mengambil
mengambil secara zalim hak orang lain, hartanya orang lain. Dan mereka juga ini selain itu mereka juga suka merampas barang orang yang lewat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas bumi ini setelah diperbaiki. Wala taqaudu bikulli siratin tu'iduna wa tusudduna an sabilillah. Jangan kalian duduk di tepi jalan. Di jalan itu menakut-nakuti orang dan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa yang dilakukan oleh kaumnya Syuaib alaihissalam. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mutaffifin khusus untuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam perdagangan, terutama dalam ukuran dan timbangan dan takaran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah atau neraka wail bagi orang-orang yang curang dalam jual beli, yaitu ketika ia membeli dia minta disempurnakan ukuran timbangan atau takarannya. Tapi wa idza qalahum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia menakar, kalau dia menimbang, maka dia kemudian mengurangi timbangan tersebut. Ini banyak sekali yang kita lihat dalam kehidupan kita, terutama masalah timbangan dan takaran. Terutama masalah timbangan itu hendaknya kita berhati-hati, yang membeli dengan menimbang atau menjual dengan menimbang, hendaknya selalu kita perbaiki timbangan itu, selalu dikalibrasi, jangan sampai ada kurang-kurangnya, jangan sampai ada kalau lebih mungkin tidak masalah, tapi kurangnya itu yang akan menjadi permasalahan nanti di hari kiamat. Kalau ukuran mungkin orang akan bisa lebih jeli melihat. Kalau ukurannya meter, senti itu bisa dilihat. Terutama takaran juga banyak kita melihat orang-orang yang melapisi takarannya itu, melapisi supaya kelihatan banyak. Ini juga diantara kecurangan-kecurangan. Beli buah itu, kalau di Jawa itu ada mika-mika tapi dia taruh ada karton di bawahnya, sehingga kemudian buah itu kelihatan penuh dan sampai di atas, sampai mau dia keluar dari tempatnya, padahal ternyata ada karton di bawahnya. Ini adalah kecurangan dalam jual beli. Saya lihat di sini penjual ikan itu rata-rata dia taruh di bawahnya. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Artinya apa maksudnya dia taruh? Supaya mengelabui orang, supaya kemudian orang lihat, oh ini banyak, padahal ternyata ada yang melapisi di bawah. Ini adalah kecurangan dalam jual beli, dan ini adalah sesuatu yang ada konsekuensinya di dalam syariat Islam. Dalam hadis yang kita pernah sampaikan pada khutbah Jumat, jika satu negeri melakukan pelanggaran dalam jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, maka mereka akan diuji dengan kesulitan hidup, akan diuji dengan peceklik, dan diuji dengan kebengisan daripada pemerintah yang akan menarik pajak itu dengan semena-mena. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Syuaib karena kaumnya di Madian itu melakukan hal tersebut. Maka Syuaib pun mengatakan, faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir. Wahai kaumku, hendaklah kalian kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan warjul yaumal akhir, dan mengharap dan takut kepada hari akhir, karena hari akhir ini akan dijelaskan semua kecurangan-kecurangan, semua penipuan akan dibayarkan. Akan kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan uang lagi tapi dengan amalan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. In tubudu syai'an aw tukhfuhu
Innallaha kana bima bikulli syai'in alima. Kau menyembunyikan sesuatu atau menampakkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apapun yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Pembeli tidak tahu, lawan transaksi kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada fil jannah." Orang pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menggambarkan betapa sulitnya kita kemudian bisa jujur dalam perdagangan. Segala sesuatu amalan yang dijanjikan surga itu pasti sulit. Itu pasti sulit. Bahkan kadang-kadang karena takut rugi, kita kadang-kadang melanggar itu. Ada cacat sedikit, wah daripada rugi ini, expire dan lain-lain sebagainya, tidak dijelaskan. Maka itu hanyalah memberikan harta yang tidak berkah, harta yang kemudian yang haram bagi kita, karena itu kita dapatkan dengan pelanggaran, dengan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keberkahan dicabut, maka harta itu tidak akan terasa habisnya, tidak ada manfaatnya, dan lebih lagi dia tidak akan mudah untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah untuk dipakai untuk membantu sesama. Karena harta yang berberkah, harta yang bisa kita bawa sampai menuju ke akhirat. Harta yang dibawa menuju ke akhirat adalah harta yang kita infakkan. Wa ma tasaddaqta fa amdai. Apa yang kalian telah infakkan, maka itulah yang kalian bawa menuju Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Itulah harta yang dibawa mati. Adapun yang di dunia, harta yang kita akan pasti tinggalkan, atau harta yang kita selesai pakai, dan itulah yang kita punya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ma akalta fa afnait wa maktasaita fa ablait." Apa yang kalian makan sampai masuk ke dalam perut kalian sampai jadi kotoran, itulah yang merupakan milik kalian, harta kalian. Dan apa yang kalian pakai dari semua fasilitas, pakaian, kendaraan sampai rusak, maka itulah yang disebutkan bahwa itu harta kita yang betul-betul kita pakai di dunia. Adapun yang belum habis masih ada dipakai, maka itu akan bisa berpindah tangan suatu saat kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan membawa semua rumah kita, kendaraan kita, harta-harta yang kita sukai ke dalam alam barzah. Ke kuburan bisa, seperti orang-orang Cina itu dikuburkan bersama harta-harta yang ia sukai, tapi tidak akan bisa masuk ke dalam alam barzah, alam yang lain. Dia cuma menjadi perhiasan saya di situ. Artinya dia saja menjadi harta yang akan diburu nanti suatu saat oleh orang-orang pencari harta karun. Maka itulah sejatinya daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini dari nikmatnya. Jika kita ingin nikmat itu kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala atau membeli tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya, maka kita akan meninggalkan semuanya itu suatu saat ketika kita sudah mencapai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warjul yaumal akhir. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan tentang hari akhirat. Inilah pentingnya kemudian orang beriman kepada hari akhirat, dan di dalam Islam dia adalah rukun iman, beriman kepada hari akhir. Dan orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia dianggap lepas imannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Orang-orang yang kafir, kufur, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuannya, hari akhir maksudnya, maka mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'atsau fil ardi mufsidin.
dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas permukaan dunia ini, kerusakan yang besar, yaitu mengambil harta orang, mengambil, merampas, merampok, ya, harta orang yang melewati kampung mereka. Ini adalah kerusakan. Ini adalah kezaliman yang menimbulkan kerusakan di atas permukaan dunia ini. Fakadzabuhu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasim. Maka mereka mendustakan Syuaib sebagian besar. Bahkan mereka kemudian mengatakan kepada Syuaib, laula rahtuka la rajamnak. Wahai Syuaib, seandainya bukan kamu adalah mempunyai keluarga besar di sini, maka kami akan lempar kamu. Sehingga Syuaib mengatakan, fala arahti azzu ilaikum wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Dia bilang itu apa? Hanya karena itu kemudian kamu qala arahti azzu alaik, kata dia, kamu menganggap keluarga besar saya ini adalah sesuatu yang kalian takuti, kalian lebih takuti daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian jadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Artinya, kenapa kamu menjadikan keluarga besar saya ini adalah sesuatu yang membuat kalian tidak berani, tetapi kalian berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka fa akhadathumur rajfatu. Maka mereka diazab dengan ar-rajfah, guncangan, gempa bumi. Ada yang mengatakan adalah dia adalah guncangan dalam hati, yaitu suara yang sangat keras sehingga mengguncangkan hati. Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka seketika mereka menjadi mayat-mayat, menjadi bangkai-bangkai yang berhamburan di rumah-rumah mereka. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa dalam kecurangan-kecurangan dalam perdagangan. Dan ini sangat parah kecurangannya kaumnya Syuaib ini. Memang semuanya sudah mengumum kecurangan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Syuaib, semuanya diazab kecuali orang-orang yang beriman. Falamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina ma'ahu wa akhadatal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka ketika datang ketentuan dan ketetapan kami bahwa azab sudah harus turun, maka kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang bersamanya, dan kami hukum mereka dengan suara as-sayhah, suara yang sangat keras. Maka menjadilah mereka bangkai-bangkai atau menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah mereka. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan kita dari hukumannya, menghindarkan kampung kita, negara kita daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa meminta ampun dan beramar ma'ruf nahi mungkar, agar kita senantiasa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.